Halo, apa kabar, Bung Rocky? Sehat ya? Sehat, karena melihat perkembangan situasi Aha. yang makin mendidih, makin sehat. Jadi makin mendidih, politik kita makin sehat. Ya, dan unjuk rasa sudah mulai makin nekat gitu ya, karena mulai kemarin kita bahas soal ada yang membajak dalam tanda petik lah gitu ya, membajak mobil pejabat tuh wali kota Cilegon, Banten. Di Palembang itu kemudian terjadi kemarin itu mahasiswa mencoba menghadang mobil rombongan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ya walaupun nggak berhasil, tapi bagaimanapun juga ini kan bagaimana ini adalah mulai dalam tanda petik simbol-simbol negara, bukan simbol ya yang mulai dijamah oleh para pengunjuk rasa. Ya, itu yang biasa disebut contagious effect tuh. Efek menular dari satu peristiwa yang memang harus jadi lengkap. Jadi selalu demonstrasi itu dalam situasi yang kalau semua variabel tersedia, dia akan jalan terus. Kayak snowballing, dia nggak bisa ditahan itu. Dan apa yang terjadi di Palembang itu hampir jadi puncaknya itu, karena itu mobil wakil presiden dihadang itu. Dan orang masih coba-coba tuh. Tapi sebetulnya yang dihadang itu bukan wakil presiden gitu, tapi presidennya sendiri itu. Nah, kebetulan memang Pak Ma'ruf Amin yang ada di situ tuh. Kalau menteri masih bisa lah, secara teknis mungkin bermasalah. Tapi ini wakil presiden yang sebetulnya satu paket dengan Presiden Jokowi waktu dipilih. Dan kita tahu Pak Ma'ruf Amin ini dipilih untuk mengambil suara Muslim mayoritas kan pada waktu itu tuh. Dan dengan akibat Pak Mahfud MD tidak terpilih itu karena pertimbangan macam-macam, akhirnya oke lah, ambil aja beliau tuh Kiai Ma'ruf Amin. Dan sekarang kita lihat Palembang itu adalah pasti mayoritas Muslim di situ. Jadi penolakan dari konstituen sebetulnya yang menganggap bahwa ini kekuasaan dulu cuma mengambil suara kami, tapi setelah urusan rakyat mereka kabur dari persoalan real, yaitu BBM tuh. Nah, kita melihat itu sebagai tumpahan dari kemarahan tuh, bahwa istana berbohong terus. Tetapi hal yang sama juga ada tumpahan kemarahan di Universitas Gadjah Mada. Para profesor berkumpul di situ dan menyatakan keprihatinan. Sebelumnya mereka udah mendatangi ketua-ketua partai. Jadi lengkaplah bahwa kritik itu mengalir dari pikiran sampai ke jalan. Kira-kira itu yang akan terjadi nanti itu. Itu yang terjadi juga di 98. Kasakusuk di kampus, akhirnya turun di jalan tuh. Konsolidasi ide akhirnya berakibat pada konsolidasi otot, kira-kira begitu kan. Dan kehadiran para mahasiswa itu betul-betul simbol moral aja tuh. Jadi jangan dianggap bahwa mereka akan mengganggu perjalanan Kiai Ma'ruf di situ. Enggak, mereka memang ingin hentikan mobil itu dalam pengertian ingin hentikan kekuasaan. Kan itu mobil wakil presiden lambang kekuasaan. Demikian juga yang terjadi di Gadjah Mada tuh. Kendati masih dalam formulasi akademis, pasti memang harus begitu formulasinya tuh. Membuat evaluasi tentang keadaan bangsa dan menemukan bahwa yang sekarang itu betul-betul nggak bermutu tuh. Dan semua yang kita bicarakan di FNN itu tersalur juga di situ tuh. Mulai dari kemampuan mengolah kemajemukan, nggak diperlihatkan oleh Presiden Jokowi, soal ekonomi apalagi itu. Bahkan mereka disinggung yang sering kita sebut di FNN, kemampuan berdiplomasi Presiden nggak ada tuh. Jadi satu paket yang lengkap sebetulnya, ide udah matang, dan aksi udah mulai berlangsung. Jadi itu yang kita sebut sebagai momentum sejarah. Ya, mari kita bahas satu persatu ya, mahasiswa dan profesor-profesor yang berkumpul di UGM tadi. Pertama, mahasiswa ini semakin masif di berbagai daerah, kita lihat, dan sekarang ini menjadi sasarannya DPRD. Gerbang pintu ada yang jebol gerbangnya, ada yang segel gedung DPRD dan sebagainya, kan? Karena memang tentu saja mereka berharap DPR itu atau DPRD itu menjadi saluran aspirasi rakyat. Tapi kita tahu belakang bahwa selama ini Dewan itu justru bagian dari kekuasaan gitu, yang dikooptasi oleh kekuasaan. Ya, itu intinya kan berupaya untuk dilarang mahasiswa tuh dengan segala macam cara tuh, dan mereka bisa nembus itu tuh. Dan barikade yang paling bagus sebetulnya adalah barikade pikiran.
Tetapi kalau mahasiswa di barikade pikirannya itu, mahasiswa anggap istana nggak punya pikiran kok, ngapain kita di barikade pikiran kita tuh. Kalau akhirnya mereka disebut nanti ini COVID dinaikin PPKM-nya, nanti akan ada argumen yang bagus dari mahasiswa. Misalnya, kami jingkrak-jingkrak, itu artinya kami sehat. Justru dengan memanaskan badan, virus mati. Kalian bakar ban. Yo iya, bakar ban itu untuk membunuh virus justru yang lagi beredar kan. COVID bisa mati oleh asap itu. Jadi terlihat bahwa cekcok di lapangan itu nggak mungkin lagi ditahan oleh aparat. Yang harus dilakukan adalah jangan sampai dia merembet menjadi kerusuhan. Jadi aparat biarkan saja mereka masuk ke DPR, lindungi mereka, ya pecah-pecahin kaca kecil ya bisa lah itu karena desak-desakan pasti ada yang pecah tuh. Tetapi sinyal pertama kita adalah seluruh lembaga politik kita yang mewakili arogansi kekuasaan, tadi anggota DPR, gedung DPR segala macam itu udah nggak dipercaya tuh. Dan mudah-mudahan nggak ada kerusuhan di kantor polisi itu. Jadi kita jaga jangan sampai masuk ke kantor polisi itu. Karena tetap itu adalah lembaga yang kita perlukan tuh. Jadi sekali lagi persiapan demonstrasi itu makin lama makin matang. Kan kita percaya mahasiswa punya ruang diskusi yang sekarang bahkan di kafetaria untuk membahas dari mana kita masuk ya strateginya begini. Mereka bikin peta di situ, batunya dari mana dilemparin. Kira-kira begitu kan. Tapi kita mau ingin agar supaya tidak ada lempar-lemparan batu, tidak ada lemparan-lemparan molotov. Walaupun mereka juga berpikir begitu. Tapi tentu mereka juga melihat atau membaca bahkan mengikuti FNN dan sering kali teman-teman BEM itu menelpon saya dan minta diwawancara langsung. Saya bilang pasti itu nanti ada wartawan di sana kan itu akan terbuka semua dan akan kita bahas di FNN tuh. Dan mereka merasa oke, itu bagus. Jadi mereka memang butuh panggung karena dianggap bahwa media-media televisi konvensional nggak akan muat itu. Jadi sebetulnya udah terjadi semacam kerjasama antara jurnalisme kritik dengan kritik akademis dan kritik yang langsung dalam bentuk demonstrasi. Semua ini kritik kan. Yang kita bahas di FNN adalah kritik, yang dibicarakan oleh profesor-profesor di UGM adalah kritik, yang dilengkapkan dengan kritik di jalanan oleh demonstrasi. Itu semua adalah upaya untuk menghasilkan kembali Indonesia. Dan itu yang menggembirakan kita bahwa kesadaran itu akhirnya pulih. Dan itu berhadapan-hadapan dengan kekonyolan para politisi yang nggak mau bersuara tuh. Bahkan ada video-video baru yang udah lama sebelum muncul lagi. Ibu Mega bilang di zaman SBY dia berpidato bahwa penerima BLT itu artinya mereka yang terhina. Jadi SBY dianggap menghina rakyat karena memberi BLT itu. Itu soalnya tuh. Dan sekarang petugas partainya nggak dia tegur, supaya dia menghina berkali-kali karena BLT udah berkali-kali diberikan kan. Jadi mahasiswa membaca jejak itu dan mahasiswa anggap ini betul-betul partai munafik nih PDIP. Begitu yang saya terima dari teman-teman BEM itu, mereka uraikan begitu. Karena saya bertanya kenapa kalian nggak minta langsung PDIP untuk ikut turun ke jalan, kita nggak peduli lagi tuh. Dulu mereka bilang BLT itu adalah menghina rakyat kok, sekarang mereka justru yang siram BLT ke rakyat. Jadi udah terjadi perbandingan dan itu yang sering di dalam sejarah sosiologi kita lihat bahwa situasi semacam ini tadinya cair, makin lama makin menyatu. Jadi tinggal ada kepemimpinan alternatif yang mengarahkan perubahan itu. Nah pada saat itu atau pada nanti begitu ada pemimpin alternatif, orang nggak peduli lagi dengan pemilu. Karena udah ada pemimpin alternatif di jalanan, ngapain lagi pemilu kan begitu kan. Tapi ini bukan kita bocorkan strategi, justru kita cuma mau lihat keadaan yang akan berkembang. Pasti akan ada pemimpin alternatif turun ke jalan dan memimpin. Sangat mungkin Ketua DPD Lanyala, sangat mungkin Anies, sangat mungkin bahkan kita membayangkan keadaan yang paling mendesak, lalu ada rapat-rapat di Cilangkap. Jadi kita membayangkan semacam persiapan 98. Jadi harusnya istana juga berpikir begitu. Jangan istana sekedar hura-hura dan merasa semua bisa dikontrol, lalu evaluasi lagi. Oke, nanti kami akan turunkan. Ya, wacana-wacana begitu, Mas udah paham lah. Bahwa dia akan nipu lagi itu istana. Ya. Dan hari ini rencananya akan berlangsung juga rasa besar-besaran koordinasi dari koordinasi rapat koordinasi BEM seluruh Indonesia ya. Tapi saya lihat ini kalau kita amati di lapangan ini bukan soal besar atau tidaknya, tapi masifnya dan bisa jangka panjang nih kelihatannya. Karena saya agak tidak mungkin rasanya pemerintah kemudian tiba-tiba membatalkan kenaikan BBM kalau melihat proses yang semacam ini. Kalau toh juga dibatalkan BBM, kenaikan BBM, tapi toh barang-barang lain juga udah terlanjur naik, komoditi lain naik dan nggak mungkin turun. Misalnya kita dengar ini
tanggal 10 nanti katanya, tanggal 10 ini sekarang tanggal 8, tadi 2 hari lagi misalnya ojol itu ojek online itu akan menyesuaikan tarif gitu yang sudah diizinkan oleh Departemen Perhubungan, dan itu saya kira sebenarnya juga belum tentu kabar gembira loh buat para pengemudi ojol, karena potensi mereka betul naik, tetapi kehilangan pelanggan mereka juga akan sangat besar. Ya ini masalahnya, kalau sekedar pintu air yang dibuka itu masih bisa ditutup. Ini bendungannya jebol, jadi buat menghalangi banjir itu ya mesti ada gunung yang diruntuhkan untuk bikin bendungan baru kan. Dan itu artinya kekuasaan udah nggak punya peralatan itu. Masalahnya sekali legitimasi itu hancur, itu lenyap aja, kemampuan untuk bertahan lenyap. Kalau cuma soal legalitas bisa dipulihkan dengan perpu segala macam. Ini legitimasi, kepercayaan terhadap kebijakan negara itu hilang sama sekali. Itu nggak mungkin ditambal. Snowballing itu akan jalan tuh sampai akhirnya terjadi perubahan politik di luar sistem pemilu. Dan ini akan panjang, karena akan banyak momentum. Nanti ada G20 misalnya tuh di Bali, dan semua aparat mungkin BNPT udah siap-siap di Bali, dikerahkan ke situ, karena potensi luar juga akan masuk di dalam ke Indonesia untuk menikmati kerapuan-kerapuan lembaga-lembaga politik kita kan. Jadi begitu ada momentum internasional, tentu demonstrasi akan juga tambah, karena itu tetap momentum yang dianggap ini upaya untuk memperbaiki dunia itu tidak dibantu oleh Indonesia, karena Indonesia justru buat kacau di dalam negerinya tuh, dan pemimpin-pemimpin dunia akan menyaksikan itu. Jadi kalau kita bayangkan beberapa minggu lagi akan ada G20, sidang G20, itu artinya intel asing udah ada di Indonesia. Sekarang tuh CIA, KGB, macam-macam, Mossad, mungkin SAFAK juga masih ada. Jadi semua intelijen asing ada di Jakarta dan mereka memantau itu tuh. Dan itu artinya satu momentum yang akan dievaluasi oleh pemimpin internasional, apakah Indonesia masih bisa menyelamatkan diri atau enggak. Nah biasanya kalau udah nggak bisa ditolong, seluruh bantuan internasional juga akan ogah untuk bantu Indonesia, karena dianggap Indonesia sudah keterlaluan. Jadi kita hari ini bukan sekedar akan dibatalkan oleh demo, tapi juga oleh intervensi diplomasi internasional. Nah kalau tekanan internasional itu akhirnya datang di G20, itu udah berantakan Indonesia. Bayangkan misalnya sebut aja beberapa senior minister atau apalagi pemimpin negara kasih speech di G20 nanti yang menimbulkan kesan bahwa Indonesia tidak lagi diasuh oleh global politik, sudah selesai. Jadi betul tadi Harus, ini akan panjang dan makin lama makin dalam, panjang dan mendalam. Karena itu dulu kita udah duga ini susah membayangkan pemilu masih 1,5 tahun itu bagaimana. Kalau demo itu tiap hari ada tuh, sementara kapasitas pemerintah untuk membujuk rakyat udah nggak ada. Ya, oke, mari kita bahas secara serius ini pertemuan para rektor ya, para profesor di UGM ini, karena menurut saya ini ada 2 simbol sebenarnya setidaknya nih. Satu, simbol bahwa para profesor ini yang selama ini kan kita selalu kritik bagaimana lembaga perguruan tinggi, para guru besar, para dosen itu lebih sibuk ngurusi bagaimana berselingkuh dengan kekuasaan gitu demi jabatan, demi macam-macam lah ya jadi di kampus itu. Tapi sekarang ini mulai akal sehatnya. Ini satu simbol yang menarik. Dan kedua, ini dilakukan di kampus UGM. Jangan lupa, ini adalah alma maternya Pak Jokowi, dan selama ini kita tahu UGM itu juga menjadi salah satu pilar penyangga kuasanya Pak Jokowi. Tetapi sekarang ini ternyata itu dilakukan di student cafe, student cafe-nya ya di UGM. Saya belum membayangkan kalau hal ini juga terjadi nanti di kampus, di profesor kampus UI gitu. Ya ini akan jauh lebih menarik lagi kalau itu terjadi. Ya mestinya kampus UI malu pada UGM. UGM yang tadinya mengasuh presiden, sekarang dia menganggap presiden itu udah liability, bukan lagi aset gitu. Apalagi UI yang ada di pusat kekuasaan tuh, yang rektor dan aparat-aparat petinggi kampus itu hanya ingin menjilat pada kekuasaan kan. Mestinya UI malu, karena UI mau promosi terus, kami akan jadi world class university. Kalau yang disingkat jadi WC UI itu kan begitu soalnya tuh. Jadi coba kita bayangkan bahwa ini profesor dari satu Yogyakarta atau Jawa Tengah itu, dan tentu saling tanya, kita bikin di mana ya, di Undip atau di mana, Surabaya atau di Universitas Muhammadiyah atau di mana.
Tapi mereka kemudian kasih sinyal semiotik yang keren itu. Kita bikin di UGM itu, yaitu Bastel, benteng pertahanan intelektual Indonesia adalah UGM yang pada waktu yang lalu itu dikooptasi oleh kekuasaan. Dan akhirnya di situ kan ada segala macam, ya, Pak Pratikno dari UGM, Ibu Menteri Luar Negeri dari situ, tuh beberapa menteri dari situ, beberapa gubernur juga dapat doktor honoris causa dari situ. Jadi UGM yang tadinya disebut pendukung kekuasaan, sekarang menyatakan diri bahwa kami tidak ingin lagi mendukung kekuasaan. Jadi dari kafe Profesor Center itu di UGM yang dulu sebetulnya itu tempat itu berseberangan dengan Balairung, yang zaman saya mahasiswa itu tempat demonstrasi teman-teman yang mengelola majalah Balairung itu, dan itu simbol perlawanan pada Soeharto. Sekarang berseberangan dengan itu disebut juga kafe bagus, karena dulu di Prancis yang namanya kafe itu tempat pertemuan politik sebetulnya, bukan tempat jogo-jogo amplop. Jadi kata cafe society artinya political society, itu tempat wartawan dan jurnalis berkumpul di abad 19, abad 18 itu, dan menghasilkan perubahan besar di Eropa. Jadi saya kira banyak inspirasi yang bisa kita bahas untuk menunjukkan bahwa kesadaran akademis telah terkait dengan kesadaran politik. Karena itu ada kritik dari UGM. Nah itu. Menarik ya. Tadi Anda menyinggung soal majalah Balairung. Ini saya ingat betul ini. Karena ini dulu teman-teman saya juga, para pendirinya. Zaman Ikatan Pers Mahasiswa. Dan banyak dia historik, segala macam. Ya, ya, ada Hamid dan sebagainya. Dan mereka sekarang berada berada dalam kekuasaan sekarang mereka ini. Mudah-mudahan mereka juga kembali lagi untuk bersikap kritis, mengingat dulu romansa kita sama aktivis pers mahasiswa tahun 80-an gitu ya, Bung Rocky ya. Ya, itu anak-anak Jogja selalu di situ, kumpulnya di situ, lalu demonya di bundaran depan situ kan. Jadi kita himbau lagi mereka yang pernah menjadi aktivis di Jogja yang sekarang ada di KSP, ada di komisaris segala macam itu, tolong bring Balairung back to politics, kira-kira begitu. Jadi kembalikan Balairung sebagai ruang politik tuh. Itu sebetulnya, dan anak-anak Jogja banyak yang ada di sekitar Pak Jokowi itu. Dan mungkin mereka juga tahu bahwa udah saatnya kita ambil jarak dari kekuasaan. Mudah-mudahan begitu tuh. Banyak teman-teman saya yang sekarang ada di sekitar lingkungan Pak Jokowi yang juga merasa bahwa emang ada yang nggak benar. Nggak apa-apa terlambat daripada malu dicatat sejarah. Ya. Ini menarik. Jadi jangan dianggap enteng. Ya, forum para profesor yang mulai bertemu di Student Cafe di UGM ini merupakan sinyal, saya kira, yang mulai berdentang keras gitu, dan ini bisa jadi snowball juga, saya kira, seperti juga unjuk rasa yang terjadi di seluruh Indonesia ya. Ya, itu pasti dia akan merembet ke Undip juga yang sering dianggap sebagai tempat kekuasaan dirawat di situ dengan segala macam argumen. Banyak profesor guru besar di Erlangga juga yang sebetulnya penjilat aja tuh, yang panjang bukan akalnya tuh profesornya, tapi lidahnya yang panjang gitu kan. Dan mereka semua mestinya sekarang udah dalam kesadaran baru dong tentang keadaan kan. Kan nggak mungkin rasionalitas diberikan lagi pada aktivitas presiden yang sekedar bolak-balik rapat dan nggak tahu mau bikin apa itu kan. Dan keluar dari rapat akhirnya naikin BBM tuh kan, hal yang apa masuk akalnya itu. Kalau APBN kita tersedia ya kenapa mesti dinaikin tuh kan. Kalau ada rasionalitasnya bilang aja tuh memang kita nggak cukup APBN kita, karena itu IKN saya hentikan. Kalau presiden ngomong begitu itu selesai masalahnya. Tetapi mengintip data itu lebih paham oposisi lah daripada kekuasaan. Begitu kekuasaan kasih data, bahkan data yang benar, itu akan dijalankan oleh oposisi. Dan udah berkali-kali presiden lakukan kebohongan. Jadi itu intinya tuh. Jadi nanti dari Jogja itu dia ke kiri dulu tuh ke Erlangga maksudnya, lalu mampir ke Brawijaya, lalu datang ke Undip. Nanti itu akan disambut oleh Profesor Suteki yang sangat kritis, kawan kita. Baru oke lah UI terakhir. Tapi itu akan terjadi, pasti akan terjadi. Snowballing political effect ini akan bergerak lebih cepat. Dan itu juga didukung oleh keadaan global yang memang goncang-ganjing semuanya. Ya, jadi ini welcome aboard nanti para profesor ini. We miss you so much. Iya, apa namanya, kekuasaan fasten your seat belt karena akan ada crash landing. Ya. Oke, baik, thank you Bung Rocky. Baik ketemu lagi. Yes, knowledge. Yo.